Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pahlawan kita, bagaimana pahlawan nasional kita juga dalam memperjuangkan kemerdekaan ini luar biasa, Ustadz. Dan pastinya ada peran Islam di sana juga ya, Ustadz ya. Nanti mungkin juga bisa dijelaskan apa kemerdekaan dalam kacamata Islam. Silahkan, Ustadz. Terima kasih Mbak Nada, dan sampai berjumpa kembali pada para pendengar Radio Binamas FM dan para pemirsa YouTube Binamas. Kalau kita berbicara perjuangan untuk menggapai atau mencapai kemerdekaan, ini butuhkan waktu yang begitu panjang sesungguhnya. Dan harus kita akui dan tercatat dalam sejarah bahwa orang-orang yang berjuang, atau para pejuang-pejuang awal, mereka adalah orang-orang Muslim. Muslim yang paling anti terhadap penjajahan. Maka tidak ada penjajahan Muslim. Di negara Muslim menjajah itu, setahu saya, dalam sejarah yang saya pernah pelajari, tidak ada yang menjajah. Nah, berbicara Indonesia, perjuangan untuk mengusir penjajah itu dimulai dari apa yang dilakukan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, di mana menyerang Batavia. Ini yang harus kita akui yang betul-betul, di mana Sultan Agung itu Raja Mataram Muslim atau Mataram Islam, seorang Muslim. Gelarnya saja Sultan Agung Hanyokrokusumo Khalifatullah Sayyidin Panotogomo ing Tanah Jawa. Itu kalau tidak salah, tapi kalau salah ya saya mohon dimaafkan. Tapi ini apa yang saya ingat begitu. Dan pasukannya itu pasukan Muslim pada masa itu. Yang lebih mendekat lagi, upaya untuk mengusir penjajahan itu yang sangat populer, yaitu Pangeran Diponegoro. Di mana dengan pakaiannya yang pakai jubah khas ya, khasnya itu, ini menunjukkan bahwa perjuangan itu perjuangan Muslim. Nah, karena perang Diponegoro itu, di mana Belanda itu enaknya bilang entek-entekan, karena perangnya itu hanya sekitar 5 tahun, tapi habis-habisan. Itu biayanya habis berapa gulden saja itu untuk bisa mengalahkan perang Diponegoro. Begitu juga ada yang perang Padri dan lain sebagainya, banyak. Kalau kita perhatikan itu kayaknya kecil sekali yang dilakukan oleh non-Muslim. Kecil, bukan aku mengatakan nggak ada ya, jangan salah interpretasi. Bukan aku mengatakan nggak ada. Kecil sekali. Di peran Muslim itu luar biasa. Kenapa kok Muslim itu begitu kuat untuk menentang dan non-Muslim itu tidak? Karena kebanyakan itu mereka yang non-Muslim itu hidup di loji-loji Belanda, atau mereka memang sudah bekerja sama karena satu agama dengan Belanda maupun dengan Inggris, Portugis. Itu satu agama, hidup dalam satu kebersamaan. Nah, yang tidak bersama dengan Belanda itu ya Muslim, orang-orang Islam. Ini yang harus kita akui, yang selama ini jarang dibicarakan oleh masyarakat. Ada pertanyaan dari sahabat Fadil yang ada di Kluwung ini. Assalamualaikum Ustadz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, bagaimana Ustadz melihat di beberapa daerah yang dekat pantai ini ada semacam sedekah pantai menjelang malam tirakatan kemerdekaan? Hal ini apakah juga sebagai wujud rasa syukur manusia khususnya
khususnya orang Indonesia terhadap kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Monggo silakan Ustadz. Terima kasih Saudara Fadil dengan melakukan mungkin yang terkenal dengan sedekah laut. Iya. Ya, kalau kita melihat hal-hal semacam itu, sedekah laut, tentunya kita mendekatinya mau pakai pendekatan apa? Melihatnya ya Ustaz ya? Iya, artinya jangan kita itu memaksakan diri pada sesuatu yang kita tidak sama. Artinya dengan kita ini nggak sama. Contoh, kalau kita berbicara sedekah laut, dipandang dari kacamata akidah Islam, ya tentunya akan terjadi perbedaan, bahkan mungkin tanda petik pertentangan, bahkan dianggap syirik dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu dilihat dari budaya, mungkin akan mendatangkan kebaikan. Maka disinilah letaknya kita itu dituntut untuk cerdas melihat persoalan. Kalau orang yang melakukan sedekah laut itu sudah menjadi keyakinan, ya tidak bisa dipaksakan. Keyakinan itu tidak bisa dipaksakan, Mbak. Ya, mau berdebat sebaik apapun. Iya, seperti seorang anak sudah yakin nanti saya akan bahagia dengan si fulan, ya apapun yang terjadi ya direwangi minggat. Contohnya gitu ya. Iya, pokoknya nek orang ya pokoknya. Tuh nek contoh pokoknya ya harus kudu. Karena itu sudah menjadi keyakinan. Maka kita jangan memaksakan keyakinan kita kepada yang berkeyakinan berbeda. Ini salah satu contoh lah, satu agama saja Islam. Ada yang berkeyakinan kalau sholat subuh itu harus kunut. Ada yang berkeyakinan tidak perlu kunut. Ya sudahlah, tidak usah diperbincangkan panjang-panjang. Bahkan yang perlu itu kita pelajari apa sih dasar mereka berkunut, apa sih dasar mereka tidak berkunut. Sehingga orang cerdas itu melihat perbedaan itu sudah menjadi sebuah inspirasi untuk mengkaji lebih dalam. Tapi orang bodoh malah tersinggung, nyinyir. Nah sekarang banyak orang yang nyinyir. Artinya apa? Mereka tidak banyak mau berpikir. Nah, sementara kita sudah 78 tahun merdeka, tapi masih banyak orang yang kurang mau berpikir, yang dikedepankan nyinyirnya. Jadi perbedaan itu dicari, sehingga kalau kembali kepada kunut, kalau begitu saya akan milih berkunut. Adapun mereka masih milih tidak berkunut, itu hak mereka. Tidak sama nuding. Ini contoh melihat perbedaan. Nah, kembali pada pokok persoalan. Maka sedekah laut mau dilihat dari sudut apa? Dalam perjalanan waktu, kalau memang dianggap itu baik, dia akan berkembang. Tapi kalau dianggap kok tidak baik, lama-lama akan hilang dalam perjalanan waktu. Contoh sederhana, Mbak. Di tempatku itu dulu kalau menjelang hari raya Idul Fitri khususnya, ada perempatan yang banyak dikasih kembang. Biar apa Ustaz? Ya dikasih bunga mawar, bunga. Disebar gitu maksudnya? Ya disebar di situ. Ini dalam perjalanan waktu sekarang nggak ada. Gitu loh. Dulu itu kalau bulan Suro kalau tidak salah, itu ada yang namanya sedekah bumi. Sehingga kepala kambing itu ditanam
di perempatan. Sekarang udah cor-coran. Nah sekarang udah cor-coran, kalau mau dia mana? Ya akhirnya sekarang kepalanya ya dimakan. Artinya apa? Bahwa dalam perkembangan waktu, yang mana wa ij'al haq wa yakal batil ina batila kana jahu. Lah untuk jahuko ini, bahwa kebatilan itu akan hilang, itu butuh proses. Tidak bisa seperti balik tangan. Disitulah kesebaran dari para ulama-ulama awal di Pulau Jawa khususnya menyampaikan pembelajaran Islam tidak langsung, tapi dengan lambang-lambang. Ya, seperti contoh, kalau ngelung dino, metong dino itu harus ada minto. Sampai sekarang tuh minta sudah hilang. Di tempat saya khususnya, kalau bulan apa itu, Sya'ban kalau nggak salah, itu kalau bulan Sya'ban itu membuat apem serabi. Ya. Betul? Ya benar. Sekarang menurut ilmu awalnya dulu, itu yang pertama, apem yang pertama dibuat itu, serabi yang pertama dibuat itu tidak dimakan. Kenapa Ustaz? Dilempar ke genteng. Tuh mana-mana banget. Bentuk tikus kalau bahasa Mana-mana makanan gitu ya. Iya. Tapi sekarang melempar ke gentengnya sudah hilang. Nah, kenapa ke apem? Apem itu mungkin dilambangkan afun. Afwan. Ya afun ya Robbi. Minta maaf kepada Allah. Jadi apem serabi. Jadi begitu halusnya cara dakwah ulama-ulama di Pulau Jawa ini. Jadi kalau sekarang kok masih ada orang yang menganggap sinkretis, ya wajar-wajar saja, memang ditinjau dari pemahaman mereka memang sinkretis. Tapi dari pemahaman yang melakukan itu ya bukan. Ini ajarannya para wali, para ulama. Nah, kan repot. Yeah. Jadi sinilah perlu mengkaji. Tapi dalam perjalanan waktu, dengan perkembangannya ilmu, berkembangnya pemahaman terhadap agama, terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, dan semuanya berkembang, insya Allah lama-kelamaan itu hal-hal yang tidak baik itu akan hilang dengan sendirinya. Sudah males. Itu salah satu contoh lagi. Dulu di tempat saya itu kalau orang kepaten di musibah kematian, itu harus nyuguh pakai nasi. Makan. Semua yang takziah? Iya, semua yang orang takziah. Sehingga terjadilah seperti pesta kebun. Tapi dalam perjalanan waktu sekarang sudah nggak ada. Masih ada tapi beberapa, Ustaz? Masih ada? Ya ada, tapi beberapa kecil sekali. Iya, sangat jarang maksudnya. Sudah jarang. Dan yang banyak sekarang sudah menyediakan bagi mereka yang tempatnya jauh, datang dari jauh, itu diatur dahar, tapi disediakan secara prasmanan. Iya. Monggo, saya atur dahar. Yang orang situ ya paling ya hanya minuman, snack gitu ya, aqua, minum sama roti. Itu saja banyak yang tidak dimakan. Artinya apa? Masyarakat itu semakin berpikir, mungkin kalau nanti sudah banyak yang tidak dimakan, itu juga akan hilang juga. Hanya waktulah yang kita tidak tahu. Yeah. Jadi disinilah kembali kepada bakal persoalan bagaimana dengan sedekah. Ya cara kita mau melihat. Nah saya ini tidak mau menghukumi dengan keyakinan saya, tapi saya melihat dari berbagai sudut. Manfaatnya ada enggak? Ya insya Allah ada. Tapi mungkin juga manfaatnya dengan madorot secara akidah akan lebih banyak madorot. Ya. Itu kata orang-orang yang mengkaji berdasarkan pendekatan agama. Khususnya agama Islam. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Mudah-mudahan juga tercerahkan ini dari sahabat hadir di Kluwung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.